Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak, hari ini kita masuk pada pelajaran 2, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Anak-anak, tahukah kalian siapa yang menciptakan alam semesta beserta isinya? Dan bagaimana kita mengetahui pencipta alam semesta juga mengutus seorang rasul kepada kita? Nah, mari kita ikut pelajaran berikut ini. Materi yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta dan penguasa alam raya ini beserta dengan isinya. Ciptaan Allah adalah yang ada di langit, bumi, seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lainnya. Selanjutnya, bagaimana kita mengenal Allah? Kita dapat mengenal Allah melalui cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengenal Allah melalui alam semesta. Anak-anak, sebagai umat Islam, salah satu tugas kita adalah mengimani atau percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta dari seluruh alam semesta. Meskipun manusia memiliki teknologi super canggih dan juga pengetahuan yang luar biasa, namun manusia memiliki keterbatasan, tidak bisa menciptakan, apalagi menciptakan alam semesta. Semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Fatihah ayat kedua, yang artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Selain itu juga disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 102, yang artinya itulah Allah, Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Dari ayat-ayat tersebut di atas dapat diketahui bahwa Allah lah yang maha menciptakan dan memelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Adanya alam semesta, termasuk bumi yang kita huni sekarang ini, adalah bukti adanya Allah. Alam semesta ini berisi benda-benda. Di dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam, terdapat benda mati, benda yang tidak bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernapas. Juga ada yang disebut sebagai benda hidup, yaitu benda yang bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernapas. Semua itu Allah yang menciptakan. Selanjutnya, cara mengenal Allah yang kedua, yaitu melalui Al-Quran. Anak-anak, selanjutnya mari kita sama-sama membaca surah Al-An'am berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang artinya, itulah Allah, Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Surah Al-An'am ayat 102. Anak-anak,
Ayat Al-Quran di atas mengenalkan kepada kita bahwa Allah adalah Tuhan kita satu-satunya. Dialah yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi, kita wajib menyembah hanya kepada Allah. Dan cara yang ketiga mengenal Allah adalah melalui Asmaul Husna. Anak-anak untuk bisa mengenal sesuatu biasanya melalui namanya. Demikian juga mengenal Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang baik atau dikenal dengan Asmaul Husna. Nama Allah banyak, tetapi yang diperkenalkan oleh Allah kepada manusia hanya 99 nama melalui perantara wahyu, yaitu Al-Quran. Dan sekarang kita akan mempelajari 3 di antaranya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Al-Basir. Anak-anak, tahukah kalian bahwa semua perbuatan baik atau buruk pasti dilihat oleh Allah dengan sifat Al-Basirnya? Al-Basir berarti Allah Maha Melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melihat apa saja, sampai hal sekecil-kecilnya. Tidak ada yang luput sedikit pun dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kalian lihat di gambar ini, ada seorang anak yang sedang berdiri sendiri dan 2 orang anak yang sedang berbisik-bisik. Walaupun seorang anak ini tidak mendengarkan perkataan mereka berdua, akan tetapi Allah lah yang Maha mendengarkan semua yang mereka katakan, walaupun mereka berbicara dengan berbisik-bisik. Selanjutnya yang kedua adalah Al-Adlu. Al-Adlu berarti Allah yang Maha Adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan semua manusia sama di hadapannya. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, kekayaan, atau jabatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan seseorang hanya karena ketakwaannya. Takwa artinya mengerjakan yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Dan yang ketiga adalah Al-Azim. Anak-anak, setiap manusia pasti membutuhkan orang lain, sedangkan Allah tidak membutuhkan makhluk lain. Makanya Allah disebut Al-Azim, yang artinya Allah Maha Agung. Hanya Allah yang Maha Agung yang tidak membutuhkan pertolongan. Allah lah yang memenuhi semua kebutuhan kita. Manusia membutuhkan pertolongan Allah dan membutuhkan pertolongan orang lain. Sementara manusia tidak bisa hidup sendirian. Nah, anak-anak, dengan memahami sifat Allah Al-Azim, maka kita akan selalu mengagungkan tanda-tanda kebesarannya dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan materi kita yang terakhir adalah beriman kepada Rasul Allah. Anak-anak, di antara manusia ada yang Allah jadikan sebagai utusannya di bumi ini. Ada yang tahu? Ya, betul. Itulah Rasul, pembawa ajaran Allah untuk disampaikan kepada manusia yang disebut dengan wahyu. Manusia harus percaya atau beriman kepada rasul-rasulnya. Mereka, rasul-rasul, itu terjaga dari kesalahan, seperti Nabi Muhammad SAW yang diberi gelar Al-Amin, yang artinya orang-orang terpercaya. Oleh karena itu, manusia diwajibkan beriman kepada Rasul Allah. Nah, anak-anak, kalian sudah paham kan bagaimana cara beriman kepada Allah dan Rasul-Nya? Sekarang kita masuk pada kolom Ayo Berlatih. Tugas kalian adalah jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Tuliskan jawaban kalian pada buku kalian masing-masing
dan perlihatkan kepada guru kalian. Selamat mengerjakan. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu